キラですけど。聞こえてきたのはいつだって坂本、南雲、赤尾の3人だけだった。赤尾. Daripada gabut, mending kita bahas kembali serialnya Sakamoto Days season yang kedua, yaitu alur cerita atau spoiler episode ke-9 dari serialnya Sakamoto Taro. Jika kalian nggak keberatan, yuk kita mulai alur ceritanya. Scene beralih ke tim Sakamoto, yang dimana Sakamoto dan timnya masih terjebak dalam perangkap tim kuning, yang dimana jaring yang mereka pasang benar-benar sangat kuat. Dan di sisi lain, ketua tim kuning memperingatkan anggota timnya untuk selalu waspada, sambil menyuruh mereka untuk terus menembak tim Sakamoto. Nah, dalam kejadian itu, Sakamoto berusaha keras untuk keluar dari jaring tersebut. Nah, setelah mendapat celah dari usaha Sakamoto, Akira pun berhasil keluar dari jaring tersebut, karena tubuhnya sangat kecil. Dan seketika itu, tim kuning pun kembali menembak Sakamoto dengan membabi buta. Dan akan tetapi, Sakamoto berhasil menahan tembakan tersebut dengan pakaian pelindungnya. Ya, sambil Sakamoto menyuruh Akira meninggalkan tempat tersebut, ketua kuning pun mengatakan bahwa menyelesaikan misi itu lebih penting daripada menyelamatkan kawan mereka. Ya, salah satu cara sederhana untuk merampas tali pita mereka, yaitu membunuh mereka semua. Dan di sisi lain, Akira merasa khawatir melihat timnya masih terjebak dalam jaring. Ya, meskipun Sakamoto menyuruh Akira untuk meninggalkan tempat tersebut, tapi Akira masih kekeh untuk tetap di sana, meskipun Akira akan bertarung dengan tim kuning seorang diri. Nah, dalam kejadian itu, Akira merasa bahwa dirinya nggak bisa menyakiti orang lain, karena hati Akira itu terlalu lembut. Tapi jika teman-temannya dalam bahaya, Akira tidak akan tinggal diam. Dan bahkan Akira rela mengubah karakternya sendiri jadi seorang pembunuh. Ya, dengan sangat cepat Akira pun langsung menyerang ketua tim mereka sampai ketua tim tersebut mengalami pendarahan yang cukup parah. Dan bukan cuma itu aja, serangan Akira berlanjut ke anggota timnya juga. Dan akan tetapi Sakamoto berhasil lepas dari jaring perangkap dan menghentikan Akira. Nah, sambil menahan serangan Akira, Sakamoto pun menyuruh Akira untuk menenangkan pikirannya. Nah, sambil melihat orang tersebut, Sakamoto pun berpikir bahwa Akira menyerang di bagian leher, tempat di pembuluh darah, sehingga orang tersebut mengalami pendarahan dan sulit untuk bernapas. Nah, dalam kejadian itu, Sakamoto mulai yakin bahwa sikap Akira itu mirip kayak anggota timnya dulu, yaitu Rion Akao. Dan singkat cerita, karena merasa penasaran, Sakamoto pun menanyakan siapa nama keluarga Akira. Dan benar saja, Akira pun membalas bahwa dia anggota keluarga dari Akao, yaitu mantan anggota tim Sakamoto dan Nagumo. Nah, sambil mengingat masa lalunya dengan Rion Akao dan Nagumo, Sakamoto pun mengatakan apa hubungan Akira dengan Rion Akao. Dan Akira pun membalas bahwa Rion Akao adalah bibi Akira. Ya, Akira menjelaskan bahwa alasan Akira mengikuti ujian tersebut karena dia sedang mencari Rion Akao. Scene beralih ke pertarungan tim putih melawan Toramaru, yang dimana Toramaru masih bersikeras untuk merampas tali pita milik tim putih. Nah, sambil dikejar-kejar Toramaru, Shin pun mengatakan pada Kaji, bukankah Kaji ini adalah salah satu peserta rekomendasi juga, kayak Toramaru. Ya, seharusnya Kaji membantu tim putih melawan Toramaru, karena statusnya saat ini mereka itu satu tim. Nah, dalam kejadian itu, Toramaru tidak henti-hentinya mengejar dan menyerang mereka. Dan karena kejadian itu, Shin dan juga yang lain akhirnya terjatuh dalam sungai. Nah, sambil diselamatkan oleh Kaji, Shin pun mengatakan kenapa Toramaru terobsesi banget pada Sakamoto. Ya, sambil berayun mengejar tim putih, Toramaru pun membalas bahwa Sakamoto adalah sosok dewa baginya. Yang dimana Toramaru pernah diselamatkan oleh Sakamoto dari pembunuh bayaran. Nah, semenjak kejadian itu, Toramaru sangat mengagumi Sakamoto dari gaya bertarungnya yang begitu dinamis dan mempesona. Ya, Toramaru belajar berdandan dan berkomunikasi agar supaya ketika saat bertemu Sakamoto, Toramaru bisa ngobrol-ngobrol dan menjadi kawan Sakamoto. Ya, berkat Sakamoto hidup Toramaru jadi begitu indah gitu. Dan oleh karenanya, jika ada salah satu orang yang meremehkan idolanya tersebut, maka orang itu akan dibunuh. Nah, sambil menghindar dari tebasan Toramaru, Shin pun menyuruh Seba untuk membantunya. Tapi Seba pun gak berdaya, karena saat ini Seba lagi mabuk laut. Ya, mau gak mau, Shin pun akan bertarung 1v1 dengan Toramaru.
Nah, dalam kejadian itu, Shin memperlihatkan kebiasaan Sakamoto saat akan memulai pertarungan, yaitu kebiasaan menekan punggungnya. Nah, melihat kejadian itu, Toramaru sempat kaget dan nggak menyangka bahwa Shin ternyata penggemar Sakamoto juga, seperti dirinya. Ya, dalam pikiran Toramaru, Sakamoto adalah sosok pembunuh bayaran yang sangat keren. Dan di sisi lain, Shin pun memperjelas omongan Toramaru bahwa memang benar Sakamoto dulunya adalah seorang pembunuh bayaran. Tapi sekarang Sakamoto sudah berubah dan jadi orang baik. Ya, Sakamoto adalah satu-satunya orang yang menerima mereka sebagai keluarga. Dan Shin mengungkapkan bahwa Shin akan mengikutinya dan menjadi partner setianya. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Toramaru merasa nggak terima jika ada orang lain yang lebih paham tentang Sakamoto daripada dirinya. Ya, seakan-akan Shin mengetahui semuanya daripada diri Toramaru. Dan singkat cerita, pertarungan pun dimulai antara Shin dan Toramaru. Nah, dalam kejadian itu, Toramaru menguasai jalannya pertarungan, yang dimana Toramaru mengandalkan senapan dan kapaknya untuk menyerang Shin. Tapi dengan kemampuan esper yang dimiliki Shin, Shin berhasil menghindar dari setiap serangan Toramaru. Sampai Toramaru merasa heran kenapa Shin bisa menghindar dari setiap serangannya. Ya, apakah Shin bisa meramal gitu? Nah, sambil melempar kapaknya, Toramaru pun mengatakan bahwa sebagai salah satu fans Sakamoto, Shin merupakan sebuah aib bagi Sakamoto. Dan seketika itu, Toramaru lalu mengeluarkan senapannya untuk menembak Shin. Nah, dalam situasi itu, Shin merasa kerepotan menghadapi senjata yang Toramaru gunakan, yaitu kapak dan senapan. Dan di sisi lain, dari kejauhan Seba dan Kaji cuma bisa melihat pertarungan Shin melawan Toramaru. Ya, mereka punya problem masing-masing yang ngebikin mereka nggak bisa membantu Shin melawan Toramaru. Salah satunya yaitu Kaji. Yang dimana Kaji kepengen ngebantuin Shin, tapi dikarenakan Kaji terlalu introvert, dia nggak bisa berbuat banyak. Ya, Kaji menunggu momen yang tepat untuk membantu Shin melawan Toramaru. Nah, sambil menepuk punggung Seba yang terkena mabuk laut, Kaji pun berpikir bahwa untuk saat ini, Kaji berkeinginan membantu Seba terlebih dahulu, yang masih terlihat mual gara-gara mabuk laut. Shin beralih ke pertarungan Shin melawan Toramaru, yang dimana Toramaru masih menguasai jalannya pertarungan. Meskipun Shin sempat menyerang balik Toramaru, tapi hal tersebut berhasil dihindari Toramaru. Dan bahkan Toramaru menyerang balik Shin dengan kapak miliknya. Nah, sambil menembak Shin dengan senjata miliknya, Toramaru berkeinginan untuk memojokkan Shin. Nah, dalam pertarungan tersebut, Shin berusaha keras untuk mengalahkan Toramaru. Ya, Shin berpikir apa yang harus dia lakukan untuk mengalahkan Toramaru. Nah, sambil dikejar-kejar oleh Toramaru, Toramaru pun mengatakan bahwa Shin tidak bisa menjadi partner Sakamoto. Nah, di saat Shin mempunyai celah untuk mengalahkan Toramaru, Shin pun mulai menyerang Toramaru dengan sebuah pukulan yang menurut Toramaru pukulan tersebut terlalu lemah buat dirinya. Tapi Shin sengaja melakukan hal tersebut karena Shin bertujuan untuk menjatuhkan Toramaru dari atas tebing air terjun. Dan benar saja Toramaru pun akhirnya terjatuh saat terkena pukulan oleh Shin. Ya, meskipun Shin sempat gak peduli pada lawannya yang sudah dia kalahkan, tapi setelah mendengar jeritan Toramaru, Shin pun melompat dan menyelamatkan Toramaru. Ya, Toramaru hampir mati tenggelam gara-gara aksesoris Sakamoto miliknya yang terjebak dalam bebatuan. Dan singkat cerita, setelah Shin berhasil menyelamatkan Toramaru, Toramaru pun mengatakan kenapa Shin menyelamatkan dirinya. Dan Shin pun membalas bahwa alasan Shin menyelamatkan Toramaru karena Toramaru adalah pengagum Sakamoto, sama seperti Shin itu sendiri. Ya, Shin menambahkan jika Sakamoto berada di tempat tersebut, Sakamoto nggak akan ngebiarin pengagum setianya itu mati begitu saja. Nah, bukannya berterima kasih setelah diselamatkan oleh Shin, Toramaru memberi sebuah predikat buat Shin sebagai top otaku, yaitu pengagum Sakamoto. Nah, setelah obrolan mereka berdua selesai, tiba-tiba muncul salah satu peserta rekomendasi, yaitu bernama Shinaya. Yang dimana orang tersebut adalah salah satu anggota baru Mr. X yang ditugaskan untuk merekrut anggota baru di Akademi GCC. Nah, dalam kejadian itu, Shinaya dikendalikan melalui game virtual yang sudah dikembangkan oleh Kashima. Dan orang yang mengendalikan tubuh Shinaya adalah Gaku. Nah, dalam kejadian itu, Shinaya berhasil menghantam Toramaru dengan sebuah pukulan, sampai-sampai Toramaru terhempas ke arah samping. Nah, karena merasa penasaran, Seba pun mengatakan siapa peserta itu. Dan Shin pun membalas bahwa dia adalah peserta rekomendasi GCC yang sama dengan Kaji dan Toramaru. Nah, sambil melihat Shin dari tempat yang berbeda, Gaku pun mengatakan bahwa dia pernah melihat orang ini.
Nah, dalam percakapan tersebut, Usuki pun sempat memperingatkan Gaku untuk tidak meremehkan mereka. Ya, organisasi bisa terbentuk karena adanya mereka. Nah, dalam kejadian itu, Shinaya didiskualifikasi gara-gara menghilangkan tali pita miliknya. Dan selain itu, dia juga sempat membunuh beberapa orang calon peserta, dan itu semua ulah si Gaku. Nah, gagal kejadian tersebut, Shinaya bakal ditahan sementara setelah ujian selesai. Nah, sambil menindih tubuh Shinaya, salah satu pengurus pun mengatakan bahwa ada dua hal yang harus dipatuhi untuk menjadi pembunuh bayaran, yaitu cinta dan kepatuhan. Nah, dalam akademi GCC, mereka harus menghormati para senior mereka dan gak diperbolehkan membunuh dalam hal kesenangan. Dan singkat cerita, setelah diberi peringatan oleh para pengurus GCC, Shinaya pun langsung menghempaskan salah satu pengurus yang sempat menindih tubuhnya itu. Dan alhasil pertarungan pun dimulai. Nah, dalam pertarungan itu, Shinaya mulai mengambil inisiatif serangan. Ya, meskipun dia dikepung oleh para pengurus GCC, namun Shinaya nggak gentar sama sekali. Dan malahan, Shinaya berhasil mengalahkan satu persatu para pengurus GCC dengan cara yang brutal. Dan di sisi lain, Shin dan juga rekan timnya cuma terpelongo melihat kebrutalan Shinaya. Ya, mereka nggak menyangka bahwa orang tersebut sangatlah kuat. Nah, dalam kondisi tersebut, salah satu pengurus GCC pun menyuruh Shin dan yang lain untuk pergi dari tempat tersebut. Karena ujiannya masih berlangsung. Ya, kalau mereka masih sayang nyawa, mereka harus pergi dari sana. Ya, meskipun pengejar GCC menyuruh mereka pergi dari tempat tersebut, tapi Shin menolak dan mengatakan jika Shin nggak bisa mengalahkan lawan yang ada di depannya itu, maka Shin tidak akan bisa bertambah kuat. Dan singkat cerita, setelah ngomong kayak gitu, Shinaya pun langsung menyerang Shin. Tapi serangan tersebut berhasil dicegah oleh Seba dan Toramaru dengan serangan gabungan. Ya, mereka akhirnya bekerja sama untuk melawan Shinaya. Dan singkat cerita, pertarungan pun akhirnya dimulai. Nah, dalam kondisi pertarungan, Shin, Seba, dan juga Toramaru mulai berinisiatif menyerang Shinaya secara serentak. Ya, meskipun Shinaya dikepung oleh mereka bertiga, tapi Shinaya masih terlalu kuat buat Shin dan dua rekannya. Ya, karena sekarang Shinaya sudah dikendalikan oleh Gaku. Dan justru sebaliknya, Shinaya berhasil melukai mereka bertiga. Dan di sisi lain, Kaji yang masih mengamati Shinaya pun sempat merasa aneh dengan Shinaya. Ya, Kaji mengira jika sekarang Shinaya lagi tertidur gitu. Dan singkat cerita, pertarungan pun kembali berlanjut. Dalam serangan tersebut, Shin dan juga Toramaru sempat melakukan serangan kombinasi untuk melukai Shinaya. Ya, meskipun Shinaya berhasil menghindar dari serangan mereka berdua, tapi itu tidak berlaku buat Gaku. Yang dimana Gaku merasa kesulitan untuk bergerak bebas karena ruangan yang mereka tempati itu terlalu sempit buat Gaku. Nah, dalam pembicaraan mereka, Kashima pun mengatakan bahwa Gaku nggak boleh berlebihan pada tubuh Shinaya. Karena Kashima sudah bersusah payah mencari orang tersebut di sosial media, yaitu sebagai bahan percobaan Kashima. Dan apalagi Shinaya baru bergabung dalam keanggotaan mereka sebagai partner Gaku untuk sementara. Nah, setelah obrolan mereka berdua selesai, singkat cerita pertarungan pun kembali berlanjut. Yang dimana Gaku berkeinginan untuk ngetes kemampuan mereka. Ya, barang siapa yang bisa bertahan dalam pertarungan tersebut, kelompok Slur akan merekrut mereka. Nah, dalam pertarungan tersebut, Gaku mulai serius untuk menghadapi mereka bertiga. Dan alhasil, Shin, Seba, dan juga Toramaru bisa dikalahkan tanpa perlawanan. Nah, dalam kondisi tersebut, Kaji pun akhirnya datang menyelamatkan Shin dan Toramaru yang sudah dibikin babak belur oleh Shinaya. Nah, sambil mengingat ucapan Shin waktu ingin bertarung dengan Shinaya, Seba menyuruh Shin untuk menarik ucapannya tersebut karena Seba ingin kembali bertarung dengan Shinaya. Nah, dalam pertarungan tersebut, Seba kembali menyerang Shinaya dengan bantuan kapak Toramaru. Ya, kapak tersebut dijadikan sebagai pijatan Seba untuk menyerang Shinaya. Tapi lagi-lagi, Shinaya berhasil mengcounter serangan Seba dengan sebuah pukulan telak yang bersarang di wajah Seba. Dan alhasil, Seba dan juga Toramaru pun kembali dikalahkan. Nah, dalam kejadian tersebut, Kaji merasa heran pada mereka bertiga. Ya, bisa-bisanya mereka tetap melawan, meskipun mereka sudah dibikin bonyok oleh Shinaya. Dan apalagi, mereka sama kayak Kaji, yaitu sebagai peserta. Ya, Kaji merasa malu pada dirinya sendiri, bahwa dia nggak bisa bertindak kayak mereka gitu. Nah, sambil memikirkan hal tersebut, Shin pun mengatakan bahwa dia tahu semua isi pikiran Kaji.
karena Shin punya kemampuan esper yaitu membaca pikiran orang. Nah, dalam posisi tersebut, Shin mengatakan bahwa Kaji nggak perlu malu pada tindakan yang akan dilakukan Kaji, sambil menyuruh Kaji keluar dari zona nyaman. Nah, setelah dinasihati oleh Shin, Kaji akhirnya mendapat sebuah cara untuk menyerang balik Shinaya. Shin beralih ke tim Sakamoto. Dalam tempat tersebut, Sakamoto dan timnya sempat bertemu dengan seekor rusa. Nah, saat melihat binatang tersebut, Sakamoto mengira bahwa rusa tersebut mirip kayak orang yang pernah dia temui, yaitu Kashima. Nah, dalam tempat tersebut, Sakamoto dan timnya merasa ada yang aneh dengan binatang-binatang yang mereka lihat, sambil mengkhawatirkan keadaan Shin. Dan di sisi lain, Kaji dan Shin mulai merencanakan sesuatu untuk memojokkan Shinaya. Dan di tempat lain, Gaku merasa ada yang aneh dengan penglihatannya. Nah, dalam kejadian itu, Kaji sudah mengetahui bahwa Shinaya sudah dikendalikan oleh seseorang yang ada di tempat lain, yaitu melalui suara. Ya, Kaji punya pendengaran yang sangat tajam, yang dimana Kaji bisa mendengar suara di balik kacamata Shinaya, bahwa sekarang Shinaya sudah dikendalikan. Dan di sisi lain, Gaku merasa tertarik dengan si Kaji. Dan singkat cerita, pertarungan pun kembali berlanjut. Dalam pertarungan tersebut, Kaji dan Shin berhasil menghindar dari pukulan keras yang dilancarkan Shinaya berkat pendengaran si Kaji. Nah, gara-gara pukulan tersebut, tanah pun menjadi retak dan alhasil mereka pun terjatuh di sebuah gua. Nah, dalam tempat tersebut, Shin merasa penasaran dengan Kaji. Ya, bagaimana bisa Kaji menghindar dari serangan Shinaya? Dan bahkan, Shin saja mengungkapkan bahwa dia nggak bisa membaca arah serangannya. Dan di sisi lain, Kaji pun mulai menjelaskan bahwa untuk saat ini Shinaya sudah dikendalikan oleh seseorang di tempat yang lain. Ya, Kaji mengungkapkan bahwa meskipun suaranya agak lemah, tapi Kaji bisa merasakan dan mendengar pergerakan orang yang mengendalikan Shinaya saat melakukan serangan, yaitu sekitar 0,5 detik dari tempat mereka sekarang. Ya, Kaji berpikir bahwa cuma dia sendiri yang bisa menghindar dari setiap serangan Shinaya. Nah, dalam obrolan tersebut, Kaji pun berpikir bahwa sebenarnya mereka berdua bisa menghindar dari serangan Shinaya dengan cara Shin harus membaca pikiran Kaji. Ya, kalau Shin bisa menerjemahkan pikiran Kaji, Shin pun bisa menghindar dari setiap serangan Shinaya. Tapi yang jadi kendala, Shin nggak bisa menerjemahkan pikiran Kaji, karena durasi serangannya sangat cepat. Nah, gara-gara hal itu, Shinaya berhasil menghantam Boga Menta di bagian wajah Shin. Dan bukan cuma itu aja, Shinaya kembali menyerang Shin dengan sebuah tendangan, sampai-sampai Shin terhempas jauh ke belakang. Dan di sisi lain, Kaji merasa heran kenapa rencana mereka nggak berhasil. Iya, Kaji merasa khawatir gitu. Dan di sisi lain, Shin yang nggak bisa menggerakkan tubuhnya pun sempat mengingat hal yang sama seperti yang terjadi sekarang, yaitu waktu terkena racun. Dan di saat itu, Sakamoto lah yang memberitahu pergerakan lawannya pada Shin lewat pikiran Sakamoto. Dan menurut Shin, kejadian tersebut sangat luar biasa. Ya, jika saja Kaji bisa menerjemahkan serangan lawannya tersebut dengan sangat cepat, bisa dipastikan Shin bisa menghindar dari serangan tersebut. Dan dalam kejadian itu, Shin sempat mengingat nasihat nenek Mia bahwa batas kemampuan esper yang dimiliki Shin itu cuma 5 menit aja. Ya, jika sampai Shin menggunakan kemampuannya lebih dari durasi yang ditentukan, maka Shin akan mati. Dan benar saja, Shin pun akhirnya berhasil menghindar dari serangan Shinaya dengan melampaui batasannya sendiri, yaitu membaca pergerakan Shinaya melalui pikiran si Kaji. Nah, gara-gara hal itu, Shin bisa membaca dan menyerang balik Shinaya dengan sebuah tendangan. Dan di sisi lain, Gaku pun merasa senang dengan perlawanan mereka berdua. Nah, dalam pertarungan tersebut, Kaji mulai mengcopy pergerakan Shinaya dengan pendengarannya. Ya, selain bisa mendengar pergerakan lawannya, Kaji bisa meniru gerakan tersebut dengan pendengarannya. Nah, sambil melihat si Kaji, Shin pun berpikir hanya dengan suara, Kaji bisa meniru gerakan lawannya tersebut. Nah, sambil marah-marah pada si Kaji, Shin pun mengatakan kenapa Kaji nggak ngelakuin itu dari tadi. Dan singkat cerita, pertarungan pun kembali berlangsung antara Shin, Kaji melawan Shinaya. Nah, dalam pertarungan tersebut, adu serangan pun terjadi, yang dimana Shin dan Kaji mulai mendominasi pertarungan. Ya, meskipun serangan mereka berdua berhasil dibaca oleh Shinaya, tapi Kaji sudah mengetahui ruang lingkup pergerakan Shinaya, bahwa saat ini orang yang mengendalikan Shinaya tersebut berada di sebuah ruangan tertutup, yang berarti pergerakan orang tersebut sangat terbatas.
Nah, dalam kejadian itu, Shin dan Kaji sempat memojokkan Gaku dengan mengarahkan Gaku ke arah tembok, agar supaya mereka mendapat celah untuk menyerang balik si Gaku. Dan benar saja, saat Gaku sudah terjebak dalam strategi yang dibuat Shin dan Kaji, mereka berdua pun langsung menyerang Gaku secara bersamaan. Nah, sambil meminta maaf pada Kashima, Gaku pun berniat untuk menyerang balik mereka berdua dengan cara melukai tubuh Shinaya. Karena pada saat itu, pukulan Gaku sempat membentur tembok. Dan seketika itu, Gaku berhasil melukai tubuh Kaji dengan pukulan kerasnya. Dan bukan cuma itu aja, Shin juga terkena serangan dari Gaku. Karena pada saat itu, Gaku mulai serius melawan mereka berdua. Nah, saat akan dihabisi oleh Gaku, tiba-tiba muncul Sakamoto. Yang dimana Sakamoto langsung menyerang Shinaya dengan sebuah tendangan. Dan di sisi lain, Shin pun sempat kaget melihat kedatangan Sakamoto. Ya, Shin gak mengira jika Sakamoto datang menyelamatkan mereka. Nah, karena merasa heran, Kashima pun mengatakan apa yang dilakukan Sakamoto di tempat tersebut. Dan singkat cerita, setelah kedatangan Sakamoto, Gaku pun mulai terlihat serius untuk melawannya. Iya, dari dulu Gaku kepengen sekali melawan pembunuh bayaran legendaris kayak Sakamoto. Nah, sambil menekan pundaknya saat ingin memulai pertarungan, singkat cerita, Shinaya pun langsung melempar sebuah batu yang cukup keras pada Sakamoto. Meskipun Sakamoto berhasil menahan lemparan tersebut dengan tangannya, tapi Gaku pun kembali menyerang Sakamoto dengan sebuah pukulan yang sangat keras. Tapi Sakamoto kembali bisa menghindar dari serangan tersebut. Dan setelah itu, Sakamoto menyuruh Shin untuk membawa rekan timnya keluar dari tempat itu. Ya, biar Sakamoto yang akan melawan Shinaya. Nah, nggak berselang lama, pertarungan pun dimulai antara Sakamoto melawan Shinaya. Nah, dalam pertarungan tersebut, Shinaya mulai menyerang Sakamoto dengan sebuah pukulan yang sangat keras. Sehingga gagal hantaman tersebut, Sakamoto dan Shinaya sempat terbawa arus air. Nah, dari dalam air mereka pun sempat bertarung sampai pada akhirnya mereka dibawa ke dalam bangkai pesawat. Ya, meskipun Shinaya sempat ditangkap oleh Sakamoto, Shinaya pun bisa lepas dari situasi tersebut dengan refleks yang dia miliki. Nah, dalam kejadian itu, Sakamoto mulai mendominasi jalannya pertarungan, yang dimana Sakamoto berusaha untuk mengalahkan Shinaya secepat mungkin. Ya, meskipun Shinaya sempat menangkis serangan Sakamoto, tapi dalam pertarungan itu Sakamoto masih terlalu kuat buat Shinaya. Nah, sambil dibikin babak belur oleh Sakamoto, Gaku akhirnya paham bahwa alasan kenapa bos mereka mewaspadai Sakamoto, karena Sakamoto adalah satu-satunya orang yang akan menyulitkan rencana mereka. Iya, Gaku berpikir mereka harus membunuh Sakamoto terlebih dahulu, supaya mereka terhindar dari masalah. Nah, singkat cerita, pertarungan pun akhirnya berhasil dimenangkan Sakamoto saat Sakamoto menghantam Gaku dengan ban pesawat. Nah, setelah pertarungan usai, Toramaru sempat dibikin takjub oleh seseorang yang mengobati lukanya, yaitu Sakamoto. Ya, awalnya Toramaru nggak percaya jika orang yang mengobati lukanya itu adalah Sakamoto. Tapi setelah pengajar JCC menyebut nama asli Sakamoto, Toramaru pun akhirnya percaya bahwa orang tersebut adalah Sakamoto. Ya, entah senang ataupun kecewa, tapi Toramaru berpikir bahwa dia cuma fans karbitan yang menyukai Sakamoto yang dulu. Nah, dalam obrolan tersebut, tim pengajar pun mengumumkan bahwa cuma ada 7 orang yang berhasil lolos di tahap ketiga, yaitu tim Sakamoto, Shin, dan Toramaru, yang tentunya berhak mengikuti pelatihan di Akademi JCC. Nah, setelah pengumuman selesai, Shinaya pun akhirnya sadar. Nah, dalam interogasi tersebut, Shinaya mengungkapkan bahwa dia cuma dimanfaatkan oleh seseorang yang memakai topeng rusa. Karena pada saat itu, Shinaya mencari sebuah pekerjaan untuk melunasi hutang kuliahnya. Nah, segini dulu untuk alur cerita atau spoiler episode ke-9 dari serialnya Sakamoto Taro. Untuk lebih detailnya, kalian bisa nonton animenya aja di hari dan jam yang sama. So, itu aja. Sampai jumpa. Matane.